Anda membayangkan bagaimana sebuah kota kuno yang megah bisa berdiri kokoh di puncak pegunungan yang terjal? Selamat datang di salah satu misteri arsitektur terbesar dalam sejarah manusia, Machu Picchu. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan kembali ke masa lalu untuk mengungkap rahasia luar biasa di balik pembangunan kota agung suku Inka ini. Machu Picchu yang terletak di ketinggian hampir 2.430 meter di atas permukaan laut di Pegunungan Andes, Peru, adalah sebuah mahakarya teknik dan kejeniusan. Bagaimana mungkin sebuah peradaban tanpa roda, tanpa hewan penarik yang kuat seperti kuda, dan tanpa peralatan besi, mampu membangun struktur seakurat ini di lokasi yang begitu ekstrem? Jawabannya terletak pada pemahaman mendalam mereka tentang alam dan organisasi sosial yang luar biasa. Mari kita mulai dari fondasinya. Para insinyur Inka sangat sadar bahwa mereka membangun di daerah yang rawan gempa dan curah hujan tinggi. Jadi, alih-alih melawan alam, mereka justru bekerja selaras dengannya. Salah satu teknik paling brilian yang mereka gunakan adalah pembangunan terasering. Teras-teras ini bukan hanya untuk pertanian loh. Setiap teras memiliki sistem drainase berlapis yang canggih. Lapisan paling atas adalah tanah subur. Di bawahnya ada pasir, dan lapisan terbawah adalah kerikil dan bebatuan. Sistem ini memungkinkan air hujan meresap dengan perlahan, mencegah erosi dan tanah longsor yang bisa menghancurkan seluruh kota. Jadi, terasering ini berfungsi ganda sebagai lahan pertanian vertikal dan sebagai sistem penahan raksasa yang menstabilkan lereng gunung. Sekarang, mari kita bicara tentang batunya. Bagaimana mereka memotong dan memindahkan balok-balok granit raksasa. Beberapa di antaranya berbobot lebih dari 50 ton. Suku Inka menggunakan teknik yang disebut patahan terkendali. Mereka akan mencari retakan alami pada batu, lalu memasukkan pasak kayu ke dalam retakan tersebut. Pasak-pasak itu kemudian dibasahi dengan air. Saat kayu menyerap air dan mengembang, tekanan yang dihasilkan cukup kuat untuk membelah batu besar di sepanjang garis retakan yang diinginkan. Ini adalah metode yang lambat, tapi sangat efektif dan presisi. Setelah batu berhasil dipotong, tantangan berikutnya adalah memindahkannya tanpa roda. Mereka mengandalkan tenaga manusia. Ratusan pekerja akan bekerja sama, menggunakan tali yang kuat, tuas kayu, dan bidang miring yang terbuat dari tanah dan batu untuk menyeret balok-balok raksasa ini ke lokasi konstruksi. Bisa dibayangkan betapa luar biasanya kerjasama dan kekuatan fisik yang dibutuhkan. Ini bukan sekadar kerja paksa, melainkan sebuah proyek komunal yang didasari oleh semangat gotong royong yang disebut Mita. Setiap warga negara Inka wajib menyumbangkan tenaga kerjanya untuk proyek-proyek publik seperti ini, sebagai bentuk pengabdian kepada negara dan dewa mereka. Teknik konstruksi dindingnya pun tak kalah menakjubkan. Suku Inka adalah ahli dalam teknik yang kita sebut ashlar, di mana balok-balok batu dipotong dengan sangat presisi sehingga bisa pas satu sama lain dengan sempurna tanpa memerlukan adukan semen atau mortar. Jika Anda perhatikan dinding-dinding di Machu Picchu, Anda tidak akan bisa menyelipkan sehelai kertas pun di antara celah batunya. Setiap batu dipahat secara individual agar cocok dengan batu di sekelilingnya, menciptakan sebuah struktur yang saling mengunci, seperti puzzle 3 dimensi raksasa. Kejeniusan teknik ini juga yang membuat bangunan Inka sangat tahan gempa. Saat terjadi guncangan, batu-batu ini bisa menari atau bergerak sedikit di tempatnya, lalu kembali ke posisi semula setelah getaran berhenti. Dinding yang fleksibel ini jauh lebih kuat menahan gempa dibandingkan dinding bata modern yang kaku. Selain itu, mereka seringkali membangun dinding yang sedikit miring ke dalam dan sudut-sudut yang membulat, yang juga menambah stabilitas struktur secara keseluruhan. Jangan lupakan juga sistem hidroliknya. Machu Picchu memiliki jaringan kanal air sepanjang hampir 1 km yang mengalirkan air dari mata air alami di gunung. Kanal-kanal ini dibangun dengan kemiringan yang diperhitungkan secara cermat untuk memastikan aliran airan stabil ke seluruh penjuru kota, termasuk ke-16 air mancur yang digunakan untuk keperluan ritual dan domestik. Sistem ini menunjukkan betapa majunya pemahaman mereka tentang ilmu hidrolik dan perencanaan kota. Jadi, siapa sebenarnya yang merancang semua ini? Meskipun tidak ada catatan tertulis, para ahli percaya bahwa pembangunan Machu Picchu diperintahkan oleh Kaisar Inka. Pacacuti sekitar tahun ke-1450, pembangunannya melibatkan arsitek, insinyur, dan ahli geologi terbaik dari seluruh kekaisaran. Mereka bukan hanya membangun,
tetapi juga merencanakan segalanya dengan detail yang luar biasa. Lokasi Machu Picchu sendiri dipilih dengan sangat hati-hati. Kota ini tersembunyi di antara puncak-puncak Gunung Suci atau Hapus dan memiliki posisi strategis yang sulit dijangkau oleh musuh. Singkatnya, pembangunan Machu Picchu bukanlah keajaiban tunggal, melainkan puncak dari akumulasi pengetahuan dan pengalaman ribuan tahun peradaban Andes. Ini adalah perpaduan sempurna antara pemahaman mendalam tentang geologi dan lingkungan, penguasaan teknik, pemotongan, dan pemasangan batu yang presisi, sistem drainase dan hidrolik yang canggih, serta organisasi tenaga kerja komunal yang luar biasa. Suku Inka tidak menaklukkan gunung. Mereka menjadi satu dengan gunung itu sendiri. Machu Picchu adalah bukti abadi bahwa dengan pengetahuan, kerjasama, dan rasa hormat terhadap alam, manusia dapat mencapai hal-hal yang tampaknya mustahil. Kota di atas awan ini akan selamanya menjadi pengingat akan kejeniusan sebuah peradaban yang telah lama hilang, namun warisannya tetap berdiri kokoh, menantang waktu. Terima kasih banyak sudah menonton dan menemani kami mengungkap misteri Machu Picchu. Jika Anda menyukai konten seperti ini dan ingin menjelajahi lebih banyak keajaiban dunia bersama kami, jangan lupa untuk menekan tombol suka, bagikan video ini, dan yang terpenting, subscribe channel kami. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.